semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Nah, kali ini di video kami akan membahas mengenai beberapa poin yang sangat penting. Simak penjelasan berikut ini. Jadi di video ini kami akan membahas beberapa poin yang sangat penting sekali. Oke, poin pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai pertikaian antara Paus dan Kaisar. Yang kedua, sebab terjadinya perang-perang salib dan riwayat-riwayat perang salib. Poin ketiga, siapa itu Bernhard dari Clairvaux. Dan poin yang terakhir dan tidak kalah menarik, yaitu mengenai puncak dari pemerintahan Paus. Terus, pasti teman-teman tanya, kenapa kita harus tahu poin-poin ini? Nah, teman-teman, kita tentu tahu ya bahwa kekristenan itu adalah agama yang sangat berpengaruh. Entah itu dalam ranah politik, sosial, bahkan budaya. Tapi teman-teman, pengaruh gereja dalam seluruh aspek itu tidak selalu berdampak baik. Jika kita melihat di masa lalu, gereja sangat berperan besar dalam politik pemerintahan. Saking berperannya gereja, kekuasaan gereja pun semakin tidak terbatas dalam politik suatu negara. Bahkan kadang, gereja tidak selalu benar dalam tindakan yang diambil. Kekuasaan yang dipegang oleh Paus membuat gereja kehilangan nilai-nilai kekristenan. Gereja telah masuk dalam ranah politik dan hal ini pun juga menyebabkan pertikaian antara pemimpin gereja yakni Paus dan para kaisar yang merupakan pemimpin negara. Nah teman-teman, supaya lebih memahami secara lengkap, silakan menonton video yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Otto I. Dari mulai tahun 870, ada 3 kerajaan di Eropa Barat. 1. Jerman, 2. Prancis, dan 3. Italia. Nah, Jerman merupakan negara terkuat di antaranya. Karena kekuasaan yang besar membuat Otto berani menentang para hertog atau pangeran suku-suku asli Kaisar Otto berani melawan hertog karena mereka ingin merebut tahta kaisar. Wah, mendengar hal seperti itu, Kaisar Otto I segera menurunkan jabatan para pangeran menjadi pegawai negara. Para hertog sudah diturunkan jabatannya. Wah, maka mereka tidak mempunyai lagi kekuasaan. Sebagai ganti pada posisi para hertog, Kaisar melantik uskup gereja untuk ikut memerintah dalam ranah politik. Pada waktu di bawah pemerintahan Kaisar Otto I, uskup tersebut dipilih serta diangkat oleh Kaisar. Namun, karena latar belakang diangkatnya para hertog, tapi dalam kepentingan tersebut bukan diutamakan oleh Kaisar dan bukan kepentingan gereja. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ada pembaruan dari Cluny. Nah, pada pertengahan abad 10, ada satu pembaruan dalam penyucian gereja pada hal politik dan pemerintahan. Nah, gereja ini yang berasal dari biara Cluny di Burgundia. Supaya para biara di pemerintahan langsung oleh Paus untuk menjadi uskup tertinggi di Roma. Nah, kaisar dan para bangsawan tidak memiliki hak dalam mengatur untuk mencampuri segala urusan gereja. Wah, bagaimana nih? Nah, kaum rabi dan biarawan harus taat pada peraturan biara dan harus mempunyai hidup yang saleh. Pada pergerakan Cluny, melewati dan melawan segala keadaan gereja yang mengalami perubahan akibat pengaruh politik. Wah, apa tuh? Nah, contohnya Simoni nih, yang merupakan menjual belikan pangkat gereja dalam mendapatkan karunia, namun gerakan Cluny tidak berhasil. Cluny berusaha agar para pasur tidak menikah. Selanjutnya mari kita lihat kepausan dibaharui. Nah, dari gerakan Cluny dapat tuntutan maka Kaisar Hendrik III serta membantu untuk keberhasilan pada gerakan itu. Nah, ada beberapa darinya dan salah satu dilakukan Kaisar adalah 3 paus sekaligus atau bersama dalam menjabat pada saat itu dan mengangkat uskup agar menjadi seorang paus yang baru di tahun 1046. Nah, namun kelamaan tuntutan Cluny semakin kuat. Gimana? Semakin kuat sehingga ditolak oleh umat awan. Dan yang paling utama adalah tuntutan jabatan pada dalam gereja.
para golongan Cluny beranggap bahwa uskup yang dilantik sebagai simoni. Nah, dalam hal tersebut, Paus ingin merebut hak dan jabatan pada gereja. Namun Kaisar tidak mau mengabulkannya, karena uskup yang dilantik adalah tulang punggung negara. Pada keduanya, Paus atau Kaisar tetap pada pendirian mereka sendiri, dan terjadilah sebuah pertikaian tentang hak gereja atau investitur. Keempat, Gregorius VII dan Hendrik IV. Pada tahun 1059, seorang kardinal bernama Hildebrand merebut dari kaisar hak memilih paus. Dan pada waktu tahun 1073, Hildebrand menjadi seorang paus dan ia menamai dirinya seorang Gregorius VII. Dan timbullah pertikaian antara kaisar dan paus pada ketiga hal berikut ini. Pertama, paus tidak bergantung kepada penguasa lain di dunia ini. Dua, paus adalah satu-satunya kepala gereja. Ketiga, segala kuasa duniawi pun hanya dapat dikaruniakan oleh paus. Pada waktu tahun 1075, jabatan oleh orang awan dilarang oleh Gregorius, kaisar Jerman. Hendrik VII tidak suka dan tidak mengakui keputusan yang ada. Hendrik meminta para uskup di Jerman untuk memecat paus, dan Paus Gregorius dibantu oleh para raja Jerman. Maka terpaksalah Hendrik meminta pengampunan selama 3 hari dari paus di Kastil Canossa, tempat di mana paus menumpang. Barulah ia diampuni. Setelah itu, Kaisar dan Hendrik lantas berani menyerang paus lagi dengan tentaranya, dan Gregorius dibuang. Tak lama kemudian ia meninggal. 5. Putusan kompromi. Dan para paus berikutnya yang menggantikan Gregorius VII untuk melanjutkan perjuangan jabatan gereja atau bisa disebut investitur, hanya saja tidak menekankan maksud untuk memerintah dunia. Seiring jalannya waktu, jabatan gereja ditandai dengan memberikan cincin dan tongkat uskup. Dan di samping itu ada pelantikan investitur oleh kaisar dengan memberikan tongkat kerajaan. Maka diambilnyalah keputusan Concordat Worms 1122 bahwa uskup-uskup dipilih oleh klerius, petinggi gereja, disahkan oleh paus, tetapi kaisar berhak memberi pangkat raja kepada mereka. Jadi, perang-perang salib ini adalah sebuah peperangan yang pernah terjadi di sekitaran abad ke-11 hingga abad ke-17, di mana peperangan itu mencakup beberapa negara di Eropa, dan yang menjadi penyebab utama dari perang-perang salib ini adalah faktor agama, faktor politik, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Baik, saya akan masuk pada faktor atau penyebab-penyebab dari perang-perang salib ini. Faktor yang pertama adalah faktor agama. Jadi teman-teman, faktor agama ini dimulai ketika dinasti Turki Seljuk berhasil menggantikan Khalifah Fatimah di wilayah Yerusalem pada tahun 1070. Sebagai pemimpin yang baru, Turki Seljuk ini membuat sebuah kebijakan untuk umat Kristen di Eropa, di mana kebijakan itu melarang umat Kristiani beribadah terlalu lama di gereja, dan melarang para peziarah untuk berziarah di tempat-tempat suci. Bahkan mereka menyiksa umat Kristen yang mau berziarah di tempat-tempat suci itu.
dengan akhirnya umat Kristen ini sudah tidak sanggup dengan kebijakan yang dibuat oleh Turki Seljuk ini. Akhirnya umat Kristen ini, para peziarah ini, memutuskan untuk menyampaikan keberatan mereka tentang kebijakan itu kepada Paus Urbanus. Dan akhirnya Paus Urbanus pun menerima keberatan mereka dan menanggapi dengan positif akan Paus Urbanus merencanakan sebuah rencana untuk merebut kembali tempat-tempat suci yang sudah diambil alih oleh kaum Islam. Paus Urbanus ini memutuskan untuk melakukan perang suci pada tahun 1095, dan Paus Urbanus ini mengambil pasukan dari umat Kristen, dan puji Tuhannya lagi umat Kristen itu mau membantu Paus Urbanus untuk melawan Turki Seljuk ini. Dan akhirnya perang suci ini pun terjadi, dan Paus Urbanus beserta pasukannya tidak sempat merampas kembali tempat suci itu, dan muncullah faktor politik yang membuat peperangan ini semakin membesar. Jadi yang kedua ini adalah faktor politik. Faktor politik ini terjadi ketika Bizantium mengalami kekalahan pada tahun 171 oleh Turki Seljuk, dan membuat kerajaan tersebut mengalami kehilangan kekuasaan atas Asia Timur. Semangat yang dimiliki oleh Paus Arbinus beserta pasukannya membuat Kaisar Bizantium dan Alexis Komnenos ini mengambil sebuah kesempatan untuk memanfaatkan dalam membalaskan dendam dan merebut kembali kekuasaan yang sudah diambil oleh Turki Seljuk ini. Kemudian Komnenos mengirimkan pesan kepada Paus Arbinus untuk membantu mereka merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh Turki Seljuk, dan sebagai balasannya Komnenos beserta pasukannya akan membantu Paus Arbinus untuk merebut kembali tempat-tempat suci yang sudah diambil alih oleh kaum Islam. Dan Paus Arbinus ini sangat menerima kesepakatan tersebut dan menanggapi dengan hal-hal positif. Dan Paus Arbinus pun langsung mengerahkan seluruh pasukan yang dimiliki olehnya untuk membantu Bizantium dan Komnenos ini, sehingga mereka bisa membantu Paus Arbinus dalam perang suci tersebut. Yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial dalam perang salib ini tidak hanya diikuti oleh orang-orang yang memiliki derajat bangsawan saja, tetapi sebagian besarnya itu diikuti oleh orang-orang biasa dan orang-orang yang tidak berkedudukan rakyat jelata. Dan mereka adalah orang-orang yang mungkin hanya terpandang di daerahnya saja, dan
orang-orang yang tidak memiliki status dan orang-orang yang tidak memiliki status sosial yang tinggi. Tetapi maksud mereka untuk membantu dalam peperangan ini adalah untuk agar keluarga mereka diberikan perhatian dan diperhatikan dan diberikan kesejahteraan oleh para penguasa sebagai balasan dalam keikutsertaan mereka pada perang salib ini. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah salah satu masalah yang cukup besar dalam proses perang salib, di mana para pedagang Eropa ini sangat terancam oleh para pedagang Muslim hingga pada abad ke-10 itu kaum agama Muslim ini hampir saja menguasai seluruh jalur perdagangan di wilayah Laut Tengah. Hal ini tentunya sangat menghambat perdagangan untuk wilayah Eropa, sehingga membuat kaum Kristen yang ada di Eropa ini sangat mendukung perang salib ini terjadi, dan kemudian kaum agama Kristen ini bersedia untuk menggalang dana dalam membantu para tentara yang ingin merebut kembali kota suci itu dalam melawan Turki Seljuk. Oke, kita lanjut ke riwayat perang salib. Sejarah hubungan antara agama yang paling memilukan yaitu sejarah perang salib. Pengalaman perang yang melibatkan 3 agama Abrahamik, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Meskipun itu hanya masa lalu, namun rasanya hingga saat ini masih ada konflik-konflik kecil di antara kedua agama di Indonesia, yaitu Islam dan Kristen. Walaupun konfliknya hanyalah konflik soal ideologi masing-masing agama. Ada beberapa periode perang salib dalam sejarah. Yang pertama yaitu perang salib yang pertama. Perang yang pertama terjadi pada tahun 1095 sampai 1099, di mana pada saat itu tentara yang berangkat dalam misi perebutan tanah suci kurang dilengkapi dan tidak mengenal area keadaan saat itu. Hampir semua pasukan dibantai saat itu, namun pasukan besar yang teratur dan dipimpin oleh Godfred berhasil membalikan keadaan dan mencapai maksudnya. Walaupun kehilangan banyak nyawa anggota, banyak kesusahan, sehingga hanya sebagian kecil sampai ke Yerusalem. Lanjut ke perang salib yang kedua. Pada perang salib kedua merupakan upaya umat Islam untuk merebut kembali tanah suci yang telah jatuh ke tentara salib pada perang pertama. Di bawah pimpinan Imad al-Din Sanki, tentara umat Islam berhasil merebut beberapa kota kecil yang jatuh ke tentara salib pada saat perang pertama, yang salah satunya adalah kota Edessa. Pasukan salib saat itu dilumpuhkan di depan kota Damaskus, dan perang salib kedua berlangsung dari tahun 1157 sampai tahun 1159. Lanjut ke perang salib yang ketiga. Perang salib yang ketiga terjadi karena Sultan Saladin dari Mesir berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1187. Perang salib ketiga ini biasa dikenal orang dengan perang para raja, di mana pada perang salib ketiga ini Raja Inggris Richard Singa, Raja Prancis Philip August, dan Raja Jerman Frederick Barbarossa bersekutu untuk melawan Sultan Saladin.
Tetapi Frederick mati lemas dalam peperangan, sehingga pasukan mereka pun mundur. Lanjut ke Perang Salib yang keempat. Perang Salib yang keempat merupakan upaya bangsa Eropa untuk melawan dan merebut kembali kota Yerusalem. Namun kekaisaran di timur terjadi huru-hara, sehingga kekuatan mereka tidak cukup untuk melawan tentara Islam. Perang Salib keempat terjadi pada tahun 1202 sampai 1204. Maksud dari peperangan ini yang sebenarnya adalah untuk memajukan kota Venetia yang bersaing hebat dengan Bizantium. Pada Perang Salib keempat ini, orang dewasa sudah tidak mau lagi untuk mengikut campur pada misi peperangan, sehingga anak kecil lah yang diutus, yang dikirim untuk mengikuti peperangan. Namun, tidak seorang pun dari 3.000 anak yang sampai ke Tanah Suci. Kebanyakan dari mereka dibantai atau dijadikan budak oleh saudagar kaya. Lanjut pada Perang Salib yang kelima. Perang Salib yang kelima adalah upaya penaklukan dinasti Ayyubiyah yang sangat kuat di Mesir. Dengan menaklukkan dinasti Ayyubiyah, maka mereka dapat menguasai seluruh wilayah Tanah Suci. Pada perang, pasukan salib cukup berhasil menduduki pelabuhan Damietta dan tentara salib berbaris menuju Kairo. Namun mereka kekurangan pasokan, dengan terpaksa mereka harus memundurkan diri. Pada perang salib yang ke-6, para tentara salib berhasil lagi. Dengan kebijakan Kaisar Frederick II berhasil mendapatkan Yerusalem, Bethlehem, Nazaret, dan pantai laut dengan beberapa perjanjian dengan pihak lawan. Namun Islam kembali menduduki Tanah Suci pada tahun 1244 dan akhirnya Perang Salib dihentikan. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang dampak atau akibat dari Perang Salib, baik itu dampak positif maupun negatif yang diterima oleh bangsa Eropa atau dunia Barat. Nah, yang pertama itu adalah kebudayaan, ilmu, dan kesenian dari bangsa Eropa itu semakin bertambah dan sangat diperkaya karena adanya pertemuan dengan kebudayaan di timur. Yang kedua, perdagangan mulai timbul dengan sangat cepat dan mulai semakin pesat karena adanya Perang Salib ini, khususnya di tanah Prancis dan Italia. Yang ketiga itu adalah pandangan orang di barat itu semakin luas, baik itu secara rohani maupun secara gerejani. Nah, yang keempat itu timbulnya Ordo Kesatria. Ordo Kesatria ini yang menggabungkan cita-cita antara rahib dan kesatria, yaitu mereka takluk pada 3 tuntutan kerahiban. Nah, adapun dari Ordo Kesatria ini yang tertua itu ialah Ordo-Ordo Johannit dan Tempelier. Nah, selain dari ordo itu ada juga yang disebut dengan Ordo Jerman. Nah, yang selanjutnya itu adalah wilayah di kerajaan Bizantium itu semakin bertambah dan semakin luas. Yang keenam itu adalah pasukan dari salib itu bisa berkenalan atau dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam, yang dimana pada saat itu budaya Islam sudah sangat maju, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, sehingga orang-orang di barat itu berdatangan ke timur untuk belajar, untuk menggali ilmu, untuk mereka sebarluaskan di Eropa. Nah, yang terakhir itu adalah manusia di Eropa mulai berpikir kritis terhadap berita-berita pembukaan negeri baru yang dibawa oleh kaum salib ke Eropa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari bab 24 tentang Bernhard dari Clairvaux. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya, Bernhard ini adalah salah satu kesatria dari Burgundia dan ia juga adalah kepala biara cabang Clairvaux. Pada bagian pertama adalah reaksi terhadap sekularisasi gereja. Nah, reaksi Bernhard pada sekularisasi gereja ini adalah reaksinya adalah mengkritik. Nah, perlu kita ketahui bahwa jika reaksi mengkritik itu berarti
ada sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, begitulah reaksi Bernhard pada sekularisasi gereja. Bagian kedua adalah kehidupan Bernhard. Nah, kehidupan Bernhard ini, ia hidup sangat lama, ya. Dan ia ini adalah salah satu ksatria yang berasal dari Burgundia dan kepala cabang dari Clairvaux. Dan ia ini juga adalah seorang asket yang sebelumnya kita kenal bahwa perang salib kedua terjadi itu di atas namakan nama Bernhard. Terima kasih, sekian pembahasan dari saya. Yang ketiga, kesalehan baru. Bernhard ingin kesalehan batin diperbaharui dan diperdalam saat itu. Orang Kristen Jerman menganggap Yesus sebagai raja dan panglima, artinya mereka menganggap Yesus sebagai pemimpin yang mereka turut selaku laskarnya yang setia. Namun mereka belum memiliki hubungan yang intim dengan Yesus. Bernhard membuat umat Kristen sadar akan besarnya kasih Yesus bagi mereka dan indahnya hidup Bernhard di tengah-tengah umat manusia, sehingga Injil mulai dikenal oleh banyak orang. Bernhard mengatakan bahwa manusia harus merenungkan pengorbanan Yesus agar timbulnya dorongan dari dalam hati untuk bertobat. Jika manusia merenungkan akan dosanya, maka ia akan mengecap kebahagiaan surgawi dengan persekutuan langsung dengan Yesus. Keterkaitan antara Kristus dan jiwa diumpamakan sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Saat itu orang-orang saleh kurang merasakan hal kesukaan surgawi, dan saat itu mereka menganggap jika mereka menganggap diri tidak berdaya di hadapan Tuhan, itu merupakan hal yang lebih bermanfaat dan itu merupakan bentuk ungkapan kasih mereka kepada Tuhan. Melalui nyanyian kepala yang berdarah yang dihinakanlah mereka mendapat semangat untuk melakukan perintah Tuhan. Menurut Bernhard, jasa manusia tidak akan menghantar mereka pada Tuhan, dan itu membuat Bernhard dihargai dan dihormati oleh Luther, dan Bernhard mendapat gelar sebagai Agustinus abad-abad pertengahan. Yang keempat, Arnold dari Brescia. Arnold dari Brescia merupakan seorang pengkhotbah atau seorang yang bertugas menyampaikan firman Tuhan. Dan Arnold lah yang menggantikan Bernhard untuk menyerang gaya hidup pimpinan-pimpinan gereja saat itu. Arnold bekerja di Roma dan ia menuntut agar gereja harus melepaskan semua milik dan kuasa dunia. Artinya gereja tidak boleh terlibat dan berhubungan dengan hal-hal yang berbau duniawi. Namun akhirnya Arnold dihukum mati karena ia menolak pemerintahan dari gereja. Puncak pemerintahan Paus. Yang pertama, Frederick I Barbarossa. Ia dikenal sebagai seorang yang kuat dan budiman. Pada tahun 1152, ia naik dan menduduki tahta. Semua perintah-perintah Paus tidak dilakukannya. Setelah pertikaian yang lama, ia akhirnya terpaksa mengaku Alexander III selaku Paus pada tahun 1177. Tetapi dalam kekaisarannya, ia sendiri yang mengepalai gereja. Kedudukan Frederick semakin bertambah kuat setelah Alexander meninggal pada tahun 1181. Oleh pernikahannya, ia dapat memperluas kuasanya sampai di kerajaan Naples, Italia Selatan, dan Sisilia, sehingga pada akhirnya negara dan gereja dikurung oleh kerajaan Frederick. Di bawah anaknya, Hendrik VI, kuasa kaisar bertambah besar, tetapi ketika Hendrik meninggal dengan mendadak, maka terjadilah perbantahan hebat tentang penggantinya. Kedua adalah Innocentius III. Innocentius III adalah paus yang termulia di abad-abad pertengahan. Namun, kebesarannya itu hanya dalam arti politik saja, dan bukan dalam arti rohani. Keinginannya untuk menguasai seluruh dunia sekarang memuncak. Menurut Innocentius, paus kurang besar dari Allah, tetapi paus lebih besar dari manusia.
Dan ia bukan wali Petrus saja, tetapi wali Kristus sendiri. Semua raja harus taat kepada perintah Paus. Saat itu, kuasa Innocentius ditakuti di mana-mana. Raja Inggris yang tidak mau mengakui uskup besar Canterbury dipecat dan dikutukinya. Barulah setelah itu raja mulai tunduk kepada Paus. Ia pun diberi ampun dan negerinya dipulangkan kepadanya sebagai suatu pinjaman dari Paus. Kuasa Innocentius juga bertambah di Spanyol, Hongaria, Denmark, dan lain-lain. Perang salib keempat dianjurkan oleh Innocentius dengan maksud untuk menaklukkan Bizantium dan Kekaisaran Timur ke bawah pemerintahannya. Innocentius juga menyerang sekta dengan hebat, sehingga banyak penganut sekta-sekta itu dibinasakan. Kekuasaan Paus dapat kita lihat dalam konsili atau pertemuan yang ia lakukan. Konsili Lateran dilakukan di Istana Roma pada tahun 1215. Pertemuan ini dihadiri oleh banyak kepala biara, para kaisar Kristen, dan para uskup serta klerus lainnya. Konsili ini juga digunakan sekaligus sebagai ajang pertunjukan besar Innocentius guna menunjukkan kekuasaannya. Nah, dalam konsili ini ditetapkan beberapa perkara-perkara penting. Yang pertama, tiap anggota gereja harus mengakui dosanya sekali setahun. Yang kedua, ordo-ordo baru harus mendapatkan izin dari Paus untuk didirikannya suatu biara. Yang ketiga, dogma transubstanisasi. Nah, apa itu dogma transubstanisasi? Dogma ini diresmikan saat misa Ekaristi, di mana paderi mengangkat roti dan anggur, lalu mengucapkan kata konsekrasi untuk merubah roti dan anggur tersebut menjadi tubuh dan darah Kristus yang nyata. Setelah konsili ini, maka Paus Innocentius diakui sebagai pemimpin gereja satu-satunya dan hakim serta penguasa tertinggi. Namun pada tahun yang sama, yakni tahun 1215, Paus Innocentius ketiga ini mengalami kemunduran dalam kekuasaannya. Dia dengan sigap merancangkan agar anak semangnya, yaitu Frederick II, mendapatkan jabatan di Kekaisaran Jerman. Namun, Frederick kedua ini ternyata tidak mengindahkan perintah-perintah yang diberikan oleh Paus. Maka Paus Innocentius ketiga ini pun langsung mengutukinya dan mengucilkannya. Setelah mangkatnya Paus Innocentius ketiga pada tahun 1250, maka kerajaan Italia Selatan dan Sisilia dihadiahkan oleh Paus Urbanus keempat kepada seorang Prancis. Lalu Kekaisaran Jerman pun terbagi-bagi dan seiring jalannya waktu, Roma pun dikuasai oleh Prancis. Nah teman-teman, sekian dari pembahasan video kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin berpendapat atau ada yang ingin berargumen. Silahkan teman-teman kumpulkan semuanya itu untuk ditanyakan dan disampaikan dalam kelas besar sejarah agama Kristen. Sekian dan terima kasih.